Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asifa, mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas final mata kuliah Ekologi Perairan. Soal nomor 1. Dari mana saja sumber mikroplastik di perairan? Bagaimana proses masuknya dan apa efek terhadap biota? Jawabannya, sumber mikroplastik berasal dari limbah perindustrian, pertanian, rumah tangga, dari kantong plastik yang mengalir di perairan. Kemudian ada juga karena alat tangkapan dan peralatan budidaya. Proses masuknya dari hasil fragmentasi plastik lebih besar yang dibawa oleh sungai, runoff, pasang surut, arus, angin, dan juga disebabkan oleh adanya kapal-kapal besar yang melintasi perairan, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Efek terhadap biota laut yaitu masuknya mikroplastik dalam tubuh biota laut yang akan merusak saluran pencernaan, memperlambat tingkat pertumbuhan, menghambat produksi, dan dapat menyebabkan paparan adiktif plastik yang bersifat racun terhadap biota laut. Soal nomor 2, benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Jawabannya iya, karena ikan biota air sering dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan, di mana insang merupakan organ yang langsung bersentuhan dengan air, sehingga apabila air di perairan mengandung polutan logam berat, akan mengakibatkan kerusakan pada organ insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Soal nomor 3, di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Menurut saya, logam berat yang berbahaya bagi biota akuatik yaitu merkuri, di mana logam berat yang sangat beracun dan berbahaya bagi organisme air dan bahkan manusia. Merkuri tidak dapat didegradasi oleh bakteri sehingga dapat menumpuk di perairan. Merkuri dapat masuk ke dalam air karena aktivitas penambangan, residu pembakaran batu bara, limbah pabrik, fungisida, pestisida, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Limbah pabrik yang mengandung merkuri masuk ke dalam tubuh ikan dan menumpuk pada tubuhnya, sehingga tingginya kadar merkuri dapat menyebabkan ataksia, penurunan kemampuan bicara, pendengaran, dan tremor. Soal nomor 4, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai? Bagaimana cara menentukannya? Indikator yang digunakan adalah koefisien rezim sungai, koefisien aliran tahunan, indeks koefisien simpanan air, indeks penggunaan air, koefisien varian debit, indeks debit jenis atau debit spesifik, frekuensi kejadian banjir dan kekeringan, dan debit lingkungan. Indikator tata guna lahan juga dimasukkan sebagai indikator pendukung untuk melihat pengaruhnya terhadap karakteristik hidrologi kesehatan sungai. Cara menentukannya, tingkat kesehatan sungai dilakukan dengan metodologi scoring, dengan metode analytical heuristic process atau AHP. Nilai tingkat kesehatan sungai didapatkan dari jumlah total perhitungan skor setiap indikator. Hubungan antara indikator hidrologi dengan indeks kesehatan sungai digambarkan dengan model regresi power, di mana semakin meningkat nilai koefisien simpanan air, maka nilai IKD juga semakin meningkat atau sehat. Sedangkan semakin meningkat nilai koefisien rezim sungai, koefisien aliran tahunan, dan indeks debit jenis, maka nilai IKD semakin menurun dan tidak sehat. Sekian video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.